Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Khususnya adalah usaha fotokopi, usaha TK, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan aktivitas di pedesaan teman-teman. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang datang di komentar teman-teman ya, yaitu mengenai masalah mesin EDC ya teman-teman ya. Oke. Jadi masalah yang saya share ini adalah masalah yang mungkin sering dialami oleh pengguna-pengguna mesin EDC atau yang sudah menjadi agen bank-bank ya, seperti Bank Mandiri ataupun Bank BRI teman-teman ya. Jadi masalah apa dan gimana jalan keluarnya ataupun solusinya. Jadi teman-teman kalau punya masalah pada mesin EDC itu jangan panik ya, teman-teman harus tenang dan jangan panik ya. Mungkin teman-teman semua yang baru memulai buka usaha agen bank-bank seperti Bank Mandiri atau Bank BRI atau bank-bank lainnya perlu tahu ya beberapa permasalahan yang sering kita alami, yang kita temukan pada saat melakukan transaksi di EDC ya, mesin EDC tersebut teman-teman ya. Kalau kita masih baru kan masih bingung ya, kenapa muncul kode ini, kenapa muncul masalah ini ya, dan bagaimana jalan keluarnya ya. Karena sebagai pemula saya pun kemarin juga mengalami hal yang sama teman-teman ya. Jadi saya mengalami kode seperti ini, bingung, jadi mengambil kode ini bingung ya. Jadi hal ini untuk mengantisipasi supaya kita tidak merasa bingung pada saat kita melayani konsumen ya teman-teman ya. Jangan sampai kita di depan konsumen itu merasa bingung, maka image kita sebagai pemilik toko yang melakukan transaksi di agen Mandiri ataupun di agen bank-bank yang tempat kita menjadi agen bank itu terasa menjadi jelek ya. Jadi kita perform kita di depan konsumen itu harus selalu baik ya dalam melakukan melayani konsumen-konsumen yang bertransaksi di toko kita teman-teman ya. Oke. Jadi apa itu masalah-masalahnya yang sering ditimbulkan dan bagaimana solusinya? Terus simak videonya masalah sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita sebagai pengguna mesin EDC atau yang telah menjadi agen bank-bank ya, seperti Bank Mandiri ataupun Bank BRI atau bank-bank lainnya, mungkin sering mengalami permasalahan-permasalahan pada saat kita melakukan transaksi menggunakan mesin EDC teman-teman ya. Nah, salah satu transaksi yang sering kita alami ataupun yang pernah kita alami ya, mungkin muncul kode seperti ini teman-teman ya, do not horse ya, do not horse, do not horse. Jadi apa itu do not horse? Nah teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan tulisan pada saat itu do not horse, itu hal-hal yang penyebabnya itu ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah bisa jadi nomor rekening bisa jadi nomor rekening tujuan ataupun yang kita masukkan dalam transaksi itu kurang ataupun lebih ataupun salah. Jadi tidak cocok ataupun tidak pas dengan nomor rekening yang sebenarnya, ataupun angkanya bisa kelebihan ataupun angkanya bisa kekurangan tentunya. Jadi solusinya jika terdapat tulisan do not horse, teman-teman pastikan kepada konsumen apakah nomor rekeningnya sudah benar atau belum teman-teman ya. Yang pertama. Kemudian ada juga kemungkinan saldo kita kosong ataupun saldo kita tidak mencukupi teman-teman. Jadi kalau transaksi muncul kode do not horse, bisa jadi bahwasanya saldo kita dalam ATM kita itu limit ataupun sudah kosong ataupun tidak mencukupi teman-teman. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika terjadi tulisan do not horse, kemungkinan pada saat transaksi tersebut misalnya orang membayar tagihan ya, ataupun BPJS ataupun tagihan listrik, muncul juga tulisan seperti itu, mungkin bisa kemungkinan terjadi bahwasanya pada saat melakukan transaksi tersebut belum
waktunya muncul tagihan ya, seperti pembayaran listrik mungkin belum jatuh tempo ataupun belum datang waktu penagihan pembayaran listriknya ataupun pembayaran BPJS-nya teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang bisa terjadi akibat munculnya donut horse teman-teman ya. Oke. Kemudian apa itu solusinya? Solusinya ya, jika terjadi donut horse itu tergantung dari penyebabnya tadi teman-teman ya. Kalau memang dari jumlah nomor rekeningnya tidak benar, dicek kembali. Kemudian jika semuanya tidak ada kendala tetapi masih donut horse, solusinya ataupun jalan keluarnya adalah dengan cara mematikan mesin EDC-nya, kemudian menghidupkan kembali ya. Nanti dia akan normal kembali teman-teman, ataupun tidak donut horse lagi teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ya, kendala-kendala yang dialami pada saat kita melakukan transaksi di mesin EDC teman-teman ya. Kendala-kendala yang lainnya seperti tagihan tidak ditemukan ya. Tagihan tidak ditemukan ini penyebabnya ada beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama, jika kita melakukan transaksi pembayaran BPJS itu kita harus hafal kode di awal teman ya. Jadi tidak langsung ditulis nomor pelanggannya ataupun kode VA-nya teman-teman ya. Jadi kita yang pertama harus kita tulis kode BPJS-nya ya. Jadi kode BPJS itu kalau pembayaran BPJS itu adalah 8-nya 4 kali teman-teman. Jadi 888 ya. Jadi jangan lupa kalau orang membayar BPJS itu diketik dulu kodenya 8888 4 kali, baru dilanjutkan dengan mengetik nomor pelanggan kode BPJS-nya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman langsung masukkan nomor pelanggannya, nanti kode kode tagihan tidak ditemukan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk pembayaran wifi atau telkom itu juga ada kodenya teman-teman ya. Jadi kode di awal itu adalah 0111 ya. Jadi kalau untuk pembayaran telkom atau wifi adalah 0111. Setelah itu baru dimasukkan nomor pelanggannya atau nomor ID pelanggannya ya. Kalau teman-teman langsung masukkan nomor ID pelanggannya, nanti tagihannya tidak ditemukan ya. Jadi wajib tahu dan wajib mengetahui bagaimana solusinya teman-teman ya, jika kita bertransaksi di mesin EDC tersebut teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk mengenai masalah tarik tunai teman-teman ya. Jadi tarik tunai itu kalau sesama bank itu kita bisa melakukan menu yang tarik tunai agen ya teman-teman. Jadi langsung aja nanti tarik tunai agen, nanti berapa nominalnya langsung dia keluar struknya teman-teman. Tapi kalau dia beda ATM ataupun beda bank ya teman-teman, jadi kita transaksinya harus pakai menu transfer ya, transfer ke rekening merchant ya. Kalau beda agen harus memakai menu transfer ke rekening merchant, jangan memakai tarik tunai agen, nanti nggak bisa transaksi ataupun tidak bisa ataupun transaksinya ditolak teman-teman. Jadi pastikan teman-teman yang baru membuka agen bank seperti Mandiri ataupun BRI harus tahu ya menu-menu dalam melakukan transaksi. Oke. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya, beberapa hal yang harus kita tahu, apa itu permasalahan berbagai yang kita alami, berbagai masalah yang kita alami di melakukan transaksi di agen Mandiri ataupun di agen bank-bank lain teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua yang baru memulai membuka usaha agen bank Mandiri atau bank-bank lainnya teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk terus simak video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam Wira Usaha.